Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Masuki Asbari STMM selaku dosen pada mata kuliah Kewirausahaan 2 dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko dan mitigasi risiko pada usaha UMKM Dimsum. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadani sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Nah, langsung saja ke materinya. Penelitian ini berjudul Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko pada Usaha UMKM Dimsum. Fokusnya adalah bagaimana sebuah UMKM kuliner, khususnya usaha dimsum yang dapat mengenali risiko, menganalisis dampaknya, serta menyiapkan strategi mitigasi yang tepat. Dengan cara ini, usaha kecil dapat lebih tangguh menghadapi tantangan dan mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Tujuan penelitian ini ada 3 hal yang utama. Yang pertama, untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul dalam usaha dimsum. Yang kedua, menganalisis seberapa besar kemungkinan resiko tersebut terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap usaha. Dan yang terakhir, merancang strategi mitigasi agar usaha tetap bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ini ada manfaat penelitian. Penelitian ini tentu membawa manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, untuk pemilik usaha. Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mengurangi potensi kerugian sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Yang kedua, untuk akademisi maupun praktisi. Penelitian ini menambah referensi mengenai penerapan manajemen risiko pada UMKM, khususnya di sektor kuliner. Dan yang ketiga, untuk pemerintah. Penelitian ini bisa menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih mendukung UMKM kuliner agar semakin kompetitif. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini meliputi objek penelitian, aspek yang diteliti, dan sumber data. Objek penelitian ini sebuah usaha UMKM dimsum yang berlokasi di Margahayu, Kota Bandung. Aspek yang diteliti cukup luas, melalui dari resiko operasional, resiko keuangan, resiko hukum, resiko strategi, hingga resiko eksternal. Sementara itu, data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan juga studi literatur. Dengan ruang lingkup yang jelas, penelitian ini bisa lebih terfokus dan mendalam. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Industri makanan dan minuman di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Dan salah satu subsektor yang juga meningkat permintaannya adalah dimsum. Makanan khas Tiongkok ini kini sangat diminati oleh berbagai kalangan di masyarakat. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Hui Sayang Dimsum, sebuah usaha di Kota Bandung yang berdiri sejak tahun 2021 oleh Naufal Shihab. Meskipun relatif baru, usaha ini sudah mampu bersaing dengan beberapa usaha dimsum lainnya, sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh tentang manajemen risikonya. Selanjutnya ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang muncul dari kegiatan sehari-hari usaha. Yang pertama, keterlambatan atau ketidaktersediaan bahan baku dapat menghambat produksi dan membuat pesanan tidak terpenuhi. Mitigasinya adalah menjalin kontrak dengan beberapa pemasok dan membuat stok cadangan. Yang kedua, kerusakan peralatan produksi seperti kompor atau freezer. Dampaknya bisa menurunkan kualitas produk, sehingga mitigasinya adalah melakukan perawatan rutin dan menyiapkan peralatan cadangan. Yang ketiga, kesalahan dalam proses produksi. Misalnya rasa atau bentuk dimsum tidak sesuai standar, dapat menimbulkan komplain pelanggan. Untuk itu, pentingnya membuat SOP yang jelas dan memberikan pelatihan pada karyawan. Selanjutnya ada resiko keuangan. Resiko keuangan sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup usaha. Resiko yang pertama adalah pengelolaan arus kas yang tidak efisien, sehingga dampaknya usaha kesulitan membayar gaji karyawan, pemasok, atau biaya operasional. Mitigasinya adalah dengan pencatatan keuangan yang rapi, pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, serta menyediakan dana darurat. Yang kedua adalah kenaikan harga bahan baku.
Dampaknya dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin keuntungan. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah negosiasi dengan pemasok, mencari alternatif bahan, atau menyesuaikan harga jual secara bertahap. Yang ketiga, krisis ekonomi atau inflasi. Dampaknya bisa memengaruhi daya beli konsumen sehingga penjualan turun. Mitigasinya, usaha bisa menyesuaikan porsi atau harga produk agar tetap terjangkau, sekaligus memperkuat strategi promosi untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada resiko hukum. Risiko hukum muncul ketika usaha tidak memenuhi standar yang berlaku. Yang pertama, jika usaha tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, maka bisa dikenai denda, bahkan ditutup sementara atau permanen. Hal ini tentu akan merusak reputasi. Karena itu, sangat penting untuk selalu mematuhi standar dari BPOM atau Dinas Kesehatan, serta melakukan inspeksi rutin. Yang kedua adalah masalah legalitas merek atau usaha. Jika usaha tidak mendaftarkan mereknya secara resmi, ada kemungkinan digugat pihak lain, sehingga reputasi turun. Mitigasinya adalah segera mendaftarkan merek, izin usaha, haki, dan NIB ke pemerintah. Selanjutnya ada risiko strategi. Risiko strategi lebih berhubungan dengan arah pengembangan usaha ke depan. Risiko yang pertama, lokasi usaha kurang strategis, maka penjualan bisa rendah karena minim pelanggan. Solusinya adalah memperkuat penjualan online dan memperluas jaringan mitra atau reseller. Yang kedua adalah kurangnya inovasi produk. Konsumen bisa bosan dan beralih ke pesaing jika menu yang ditawarkan itu-itu saja. Karena itu, penting untuk melakukan riset pasar dan mengembangkan varian menu baru sesuai tren kuliner. Yang ketiga adalah tidak adanya rencana jangka panjang. Usaha yang tidak memiliki visi dan strategi cenderung sulit berkembang dan kalah bersaing. Mitigasinya adalah menyusun business plan, menentukan visi misi yang jelas, serta melakukan evaluasi strategi secara rutin. Selanjutnya ada resiko eksternal. Resiko eksternal berasal dari faktor luar usaha. Resiko yang pertama, adanya regulasi pemerintah baru yang menambah biaya izin atau pajak, sehingga mengganggu operasional. Mitigasinya adalah selalu memantau kebijakan terbaru dan menyiapkan strategi adaptasi. Resiko yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat di pasar. Jika tidak diantisipasi, usaha bisa kehilangan pelanggan. Solusinya adalah meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, dan memperkuat branding. Risiko yang terakhir, risiko bencana alam atau keadaan darurat seperti pandemi. Dampaknya, distribusi bisa terhambat dan penjualan turun drastis. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan rencana darurat, memperkuat penjualan online, dan membuat sistem distribusi yang fleksibel. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Secara keseluruhan, usaha dimsum menghadapi berbagai macam resiko, baik dari dalam maupun luar usaha. Jika resiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menurunkan kinerja, mengurangi kepercayaan konsumen, bahkan mengancam keberlanjutan usaha. Namun, dengan penerapan manajemen resiko yang terstruktur, pemilik usaha bisa mengenali, menilai, dan mengurangi resiko secara efektif. Dengan strategi, mitigasi yang tepat, dan usaha dimsum tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bisa menjadi lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar dan perubahan lingkungan bisnis.